Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video berita-berita terbaru dari Manchester United ya. Tapi nggak banyak berita, jujur aja, karena masih seputar protes kemarin ya, dan juga reaksi-reaksi dari klub lain ya. Dan gue pengen memberikan reaksi gue juga nih terhadap komen-komennya mereka ya, terutama dari ya kalian tahulah ya, kita punya pundit ya. Sebelum gue mulai kasih reaksi gue cuma mau ngomong dulu sekali lagi, gue 100% dukung protes tersebut ya. Nggak 100% juga sih, karena gimana pun juga gue nggak mendukung protes yang anarkis ya. Gue mendukung protes tersebut karena itu adalah hak kita untuk menyuarakan pendapat ya, apalagi di luar di negara barat gitu ya, itu benar-benar hak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi gue nggak mendukung protes yang anarkis ya, kayak kemarin kan menjadi anarkis ya. Gue nggak mendukung protes yang merusak gitu ya, merusak stadion sepak bolanya. Gue nggak mendukung protes yang merusak sarana umum ataupun sampai melukai atau mencederai sesama ya, dan juga polisi. Jadi ini pendapat gue ya. Jadi ini gue pengen jelasin dulu nih ya, kalau gue 100% mendukung protes, tapi gue nggak mendukung protes yang anarkis ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin pendapat dari si ini ya, dari pundit-pundit kita lah ya, pundit kita ya, terutama ya itulah, kalian tahu. Yang pasti satu hal yang gue pengen bilang, kita harus ngerti sebagai fans MU kalau beberapa komen yang itu tuh berasal dari fans-fans klub yang gagal, kalau gue bilang ya, gagal bukannya ini ya, karena mereka nggak pernah nggak pernah menjadi yang terbaik di Inggris. Mereka nggak pernah ya. Oke, mereka pernah juara liga, pernah, oke, itu benar. Tapi mereka nggak pernah menjadi yang terbaik ya. Dan kita Manchester United dari segi sejarah, gimana pun juga adalah kita yang terbaik di Inggris, benar nggak? Sekarang nggak, jelas nggak. Sekarang ini Manchester City sama Liverpool yang terbaik di Inggris. Ya, kita masih berjuang ya, masih berjuang. Tapi sebelumnya pas zaman SAF, jelas kita yang terbaik di Inggris ya. Arsenal mau coba ganggu kita, nggak bisa. Liverpool mau ganggu kita, nggak bisa ya. Bahkan Arsenal kebanyakan FA ya, jadi mungkin target mereka FA kali ya. Tapi gimana pun juga mereka nggak pernah menjadi terbaik di Liga Inggris. Jadi frustasinya fans MU itu berbeda dengan fans yang lainnya lah, fans dari klub ya macam Arsenal ataupun Spurs ya, beda 100% ya. Kalau mereka bilang oh juara 2 sama final Europa League udah bagus, bagi kita itu nggak bagus. It's not good enough for Manchester United ya. Manchester United kita aim juara. Ya, kita bukan juara Piala Kerbau, bukan juara UEFA, kita aim juara Liga. Itu harus menjadi aim kita setiap tahun. Juara Liga, ya. Dan juga champion. Dua itu yang harus jadi ini. Jadi kita punya target, ya. Jelas sekarang berbeda. Ya, sekarang kita boro-boro mau target juara Liga. Kita selalu target apa? Yang penting lolos champion. Lolos champion itu kan bukan target kita. Lolos champion itu adalah target Arsenal sama Spurs. Ya, kita nggak target seperti itu. Kita target juara. Kita harus sebagai salah satu ya, sebagai fans sebagai klub terbesar di Inggris ya, salah klub terhebat di Inggris, kita harus aim juara itu setiap tahun ya, juara liga, juara champion. Itu yang harus kita aim ya, sama seperti zamannya SAF dulu kan. Kalau kalian pernah sampai zaman SAF, kami mikir wah juara lagi nggak ya tahun ini, kita mikirnya begitu loh, juara lagi nggak ya tahun ini ya, bukan mikir oh bisa juara nggak nih tahun ini, nggak, kita nggak mikir begitu. Oh, bisa lolos champion nggak? Kita nggak mikir begitu. Kita mikir juara lagi nggak ya tahun ini? Bisa juara champion nggak? Kalau champion baru bisa juara champion nggak? Ya. Jadi kita sebagai fans MU pun harus maklumin sedikit lah ya beberapa komentar dari fans klub lain tuh ya, karena mereka nggak pernah sehebat kita. Ya, sorry aja, tapi mereka nggak pernah sehebat kita gitu loh ya. Dan juga dia bilang ada satu ya komen bilang oh owner berhak melakukan apapun juga, dan ini benar gue sih sangat salah sekali ya. Gimana pun juga kalau lu seorang pemimpin ya, pemimpin perusahaan, owner perusahaannya ataupun juga ya, itu lu harus punya visi gitu loh, benar nggak? Lu nggak bisa main seenak-enak mungkin, benar nggak? Seenak-enak jidat ya, lu ambil perusahaan besar tapi lu nggak melakukan visi-visi tersebut ya, lu nggak bisa ya. Lu take over MU ya. Ya, sekali lagi secara sejarah the best ya di Inggris, ya lu harus tetap menjadi visinya minimal harus tetap menjadi the best gitu loh ya, di Liga Inggris ya, nggak perlu di dunia, di Liga Inggris dulu minimal ya. Kalau lu take over macamnya klub Arsenal ya kan, yang ya aim lu beda, visi lu beda ya. Jadi owner tuh nggak salah banget, berhak melakukan apapun juga. Owner masuk, dia ada tanggung jawab ya kan. Lu beli
klub terhebat di Inggris waktu itu, benar nggak? Jadi lu harus berani, ya lu harus berani invest, harus memajukan klub tersebut. Ya kan, dari klub terhebat di Inggris, nextnya ada klub terhebat di dunia, benar nggak? Ya, tapi itu nggak dilakukan. Ya, jadi beda ya. Kalau mungkin sekali lagi, kalau mereka, lu bersyukur lu ya kan dapat Glazer segala macam ya lu aimnya apa? Benar nggak? Kalau lu aim cuma lolos champion mah itu mah kita harusnya nggak aim seperti itu untuk Manchester United. Kalau untuk Arsenal, Spurs ya mungkin wajar mereka aim, ya yang penting lolos champion, benar nggak? Atau yang penting juara FA kalau untuk Arsenal, ya kan? Karena FA gimana juga mereka ya rekornya di situ gitu loh, benar nggak? Jadi beda gitu loh, beda, nggak bisa begitu ya. Semua owner, ya kan, owner ataupun pemimpin perusahaan gimana pun juga, kalau lu main-main, ya kan, lu punya karyawan, lu punya semua itu, akhirnya juga nggak percaya sama lu gitu loh. Akhirnya juga berontak, konsumer lu juga berontak, benar nggak? Jadi salah banget gitu loh ya. Dan kalau orang nanya gini, kenapa pas zaman Sir Alex Ferguson nggak protes? Ya kalian ya itu yang nggak ngerti begitu tuh ya. Di zaman Sir Alex pun juga nggak pernah didukung Sir Alex. Ya bukan nggak pernah lah, jarang juga didukung, nggak 100% didukung. Ya, tapi ini Sir Alex ya kita ngomong ya, is the best ya, sampai hari ini pun the best manager in the football history, Sir Alex ya. Lu kasih dia tim apapun juga bisa juara liga gitu, juara ya nggak sampai separah itu lah, tapi lu ngerti lah maksud gue ya. Jadi dia tuh emang dia tuh the best gitu loh, benar nggak? Lu nggak kasih dia banyak pemain bagus atau apa, dia bisa ngolah, dia bisa bikin pemain jadi bagus, dia bisa ini gitu. Ya beda lah kalibernya sama Ole, itu kita harus ngomong lah, benar nggak? Dia tuh udah hampir mirip kayak Klopp lah, benar nggak? Lu dikasih pemain seperti ini, ya dia bisa ngolahnya gitu loh ya. Dan Sir Alex menurut gue sih lebih parah lagi waktu itu ya kan. Bahkan mungkin Sir Alexnya juga pelit, gue nggak tahu ya kan. Bahkan mereka Alex juga sukanya ambil jebolan dari akademi, benar nggak? Ya kan, pemain-pemain hebat kita kebanyakan juga dari akademi pas zamannya Sir Alex dulu. Jadi ya seperti itu gitu. Sir Alex nggak protes ya, bukannya karena Glazer bagus gitu loh, benar-benar, tapi ya karena Sir Alexnya sendiri ya itu ya fenomenal, benar nggak, legenda ya kan. Jadi kita ya fansnya sendiri masih tetap ya visi klubnya sendiri masih tercapai karena ya Sir Alex gitu loh, bukan karena Glazer, bukan karena Glazer invest, karena Glazer apa, tapi karena Sir Alex sendiri gitu loh ya. Dan gue lihat Ole mirip-mirip nih sifatnya kayak Sir Alex nih, bukan yang kayak Mourinho ya, di mana misalnya klubnya nggak dukung dia langsung ngomong segala macam gitu kan. Enggak, ya emang dia kayaknya emang gayanya seperti itu ya, mirip-mirip Sir Alex ya, cuman ya manajemen skillnya masih jauh ya. Jadi gitu ya, banyak banget lah gue bilang miskonsepsi dan juga mispersepsi dari klub-klub lain ya, di mana menurut gue ya kita harus wajar gitu, kita harus maklumi karena mereka nggak pernah berada di posisi kita ya, karena mereka ya gue lolos champion udah oke ya. Sisanya kalau menang FA oke ya, tapi menang FA lolos champion tuh nggak seharusnya menjadi target Manchester United ya. Target Manchester United tuh harus juara ya kan, juara liga sama juara champion plus juara champion ya, karena juara champion ini ya jelas lah yang terhebat di Eropa yang bisa juara champion, benar nggak? Jadi itu gitu loh ya, Glazer beli Manchester United itu harus ada visi yang dikembangin sama dia, yang harus dipegang gitu, harus dijaga, yang harus dikembangkan. Ya, frustasinya tuh seperti itu. Yang ini yang klub lain nggak bisa ngerti karena mereka nggak pernah berada di posisi kita, di mana kita menjadi yang terhebat di Inggris untuk selama ya berapa ya, 10 tahun lah, 10 tahun ada lah, benar nggak ya? Bahkan lebih kali kalau gue bilang ya, belasan tahun gitu. Jadi itu yang klub lain nggak bisa ngerti. Jadi kita harus wajarin aja ya kalau mereka ngomong begitu ya. Bersyukurlah atau apalah ya mereka nggak pernah di posisi kita ya. Kalau suatu saat Real Madrid tiba-tiba drop nih, bukan pertanyaannya bukan bisa juara lagi nggak tahun ini gitu, atau bisa juara champion nggak, atau juara champion lagi nggak tahun ini, tapi pertanyaannya adalah gue bisa lolos champion nggak. Pasti juga pada ngamuk, dia punya fans. Barcelona juga pasti pada ngamuk, klub terhebat gue nih, bener, klub gue yang dukung yang hebat gitu kan, yang terhebat lah di Eropa gitu, salah satu yang terhebat di Eropa, bukan di Spanyol doang. Kenapa harus mikirin gue lolos champion atau enggak gitu loh? Ya itu frustasinya yang kalian nggak ngerti ya, fans Arsenal, Spurs ya kan, itu yang kalian nggak bakalan bisa ngerti kalau menurut gue ya. Oke, terlepas dari itu, gue pengen update sedikit ya. Liga Inggris minggu 34 yang nggak banyak drama sih jujurnya minggu 34 ini.
terutama untuk MU ya, karena MU menurut gue sih untuk lolos champion udah selesai gitu, maksudnya udah pasti lolos champion, cuman ya juara 2 atau enggaknya doang lah, benar nggak. Dan dengan Leicester seri, walaupun Chelsea menang 2-0 ya lawan Fulham, Leicester seri itu kita tetap bedanya lumayan lah gitu sama Leicester. Kalau nggak salah beda 4, tapi masih ada 1 game lawan Liverpool. Ya gue nggak tahu bisa apa hasilnya gimana, tapi ya menurut gue sih masih jauh lah gitu, masih lumayan ada buffer lah ya kalau kita kalah sekali atau apa. Jadi tapi gue sih tetap berharap kita bisa selesai di juara 2 ya, karena menurut gue gini, kita juara 3 atau juara 4 itu nggak penting ya, itu nggak penting gitu, benar nggak. Yang paling penting adalah juara sama runner up, itu yang paling dilihat, benar nggak. Ya juara paling dilihat lah 100% ya, runner up cuma berapa persen doang dilihat, benar nggak. Jadi orang nggak bakal ingat lah, runner up Liga Inggris tahun segini siapa sih, nggak bakal ingat. Juara Liga Inggris tahun ini pasti ingat, benar nggak. Jadi runner up itu artinya kita second best ya, second best. Jadi second best itu menurut gue penting banget, kita yang kedua terbaik di Liga Inggris ya. 3, 4 itu nggak ngaruh sama sekali ya, jadi 2 itu menurut gue sih cukup posisi yang cukup penting ya. Makanya gue tetap berharap semoga ya dengan Leicester drop point berarti kita masih ada buffer lah untuk tetap finish di juara 2. Final Europa League harusnya udah di tangan ya, jadi menurut gue tetap nggak boleh hilang fokus di Liga Inggris, walaupun kita nggak perlu forsir ya, 100% forsir, itu penting banget. Dan juga nggak ada banyak hasil yang lainnya, karena Manchester City udah seperti gue udah bilang di awal ya bulan lalu ya, udah bilang dia udah auto juara. Itu udah pasti. Arsenal menang, Tottenham menang 4-0, Gareth Bale nih hat-trick ya, menarik juga dia hat-trick. Pertanyaan gue ya, kenapa Mourinho nggak pernah main Gareth Bale ya, mungkin dia ada problem disiplin atau apa, tapi tetap aja ya, lu udah ambil Gareth Bale, udah bayar gajinya tapi nggak dimainin ya, menurut gue itu kesalahan besar ya dari Mourinho ya. Nah, West Ham menang 1-2 ya, menurut gue sih ya udah seperti inilah yang kita ingin. Kalau dari segi klasemen nggak beda jauh kan, beda 4, tapi kita masih 1 game lagi lawan Liverpool ya. Kalau seandainya kita seri ataupun menang ya kita makin jauh lagi gitu ya. Jadi ya harusnya sih kita bisa lah di juara 2, tapi apapun masih bisa terjadi, dan gue tetap masih ngarepin kita di juara 2 ya, nggak mau gue juara 3 atau juara 4 ya. Chelsea beda 6-1, beda berapa nih, beda 6 ya, masih jauh lah sama Chelsea. Jadi kalau champion udah pasti di tangan lah ya, masalah kita bisa bertahan nggak di juara 2 atau enggak. Ya kalau 3 sama 4 sih masih bisa di fighting ya. Liverpool mana nih, Liverpool masih belum main, kita pemain belum main ya, tapi masih lumayan jauh sih bedanya juga. Kemungkinan sih ya berarti West Ham, Tottenham sama Chelsea, Leicester lah untuk juara 3 sama 4 ya. Ya. Oke, di luar itu paling cuma itu aja ya video kali ini ya. Sorry ngomong banyak soal protes kemarin. Oh ya, dari segi protes kemarin gue pengen ngomong juga, ada kemungkinan ya, masih kemungkinan, nggak tahu benar atau enggak, kita bisa didenda ya sama FA ya. Semoga aja denda sih gue bilang nggak masalah kalau didenda, oke. Tapi jangan sampai kita didenda poin ya dari liga ya. Karena ada rumor gitu kan, selain denda uang, denda poin juga. Wah ini semoga jangan benar nih, jangan sampai benar nih ya. Denda uang boleh lah, tinggal bayar ya kan. Denda poinnya susah, gimana kita ngambil lagi poinnya, benar nggak? Apalagi tinggal 4 game. Dan seperti yang gue bilang, gue pengen MU finish di nomor 2 gitu loh ya. Bukan nomor 3, bukan nomor 4 ya. Jelas ya lolos champion juga lah. Ya, oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.